Halo, selamat sore teman-teman audio dimanapun kalian berada dan rekan-rekan audiofil dimanapun Anda berada. Nah, pada kesempatan pagi ini saya akan melengkapi iklan speaker saya. Ini speaker elektrostatik ya. Karena kalau diiklankan cuma dikasih keterangan sepintas aja, mungkin Anda kurang mengenalnya gitu. Apa keuntungan, kelebihan, dan kekurangan dari speaker ini. Ya, yuk kita deketin speaker ini dibanding speaker yang tinggi, floor stand, Dali atau teknik pun dia hampir 1,5 atau 2 kalinya tingginya ya. Jadi tingginya itu 185 atau 185 cm dari alas sampai ke ujungnya sini. Ya, nah itu satu. Nah, terus kedua dia ada membran di dalam. Ya, membran suaranya itu 3/4 dari tinggi badannya. Nah, sampai sini, nggak sampai bawah ya membrannya. Bawah itu crossover, nah membrannya sampai sini. Nah, sampai sini. Jadi membrannya tinggi sekali lah. Ya, tidak seperti speaker apa itu ribbon yang bagian twitternya saja gitu ribbonnya ya. Tapi ini bukan ribbon, ini elektrostatik. Jadi dia terbuat dari membran ya, yang dikasih arus listrik statis ya. Nah, ini sampai ke bawah. Nah, suara pun dia keluar dari belakang ya. Jadi dia dipole, suaranya selain keluar dari depan sini, dia pun mengeluarkan suara dari belakang. Nah, belakangnya ini transparan juga, dia tanpa box ya. Jadi ini speaker yang benar-benar bersuara murni tanpa box ya. Kalau speaker yang biasa yang dikasih kotak speaker itu pasti ada suara boxinya, suara box yang ya nanti saya jelaskan suara boxnya itu seperti apa. Nah, di sini passive crossover, terus ada output ke subwoofer dan ada input dari power amplifier ya. Ini mereknya Akustat. Yuk kita lihat lagi tingginya. Nah, kita perbandingan dengan teknik belakang ya. Segitulah, hampir setengahnya ya teknik tingginya. Jadi tinggi benarnya adalah 185 cm. Nah, setelah satu lagi, dia harus menggunakan listrik 220 volt karena dia elektrostatik ya. Jadi untuk membangkitkan tegangan voltage-nya dia harus pakai listrik 220 volt ya, yang cuma beberapa miliampere aja sih, nggak besar ya. Nah, sekarang yuk kita bahas satu persatu apa keunggulannya ya dan kelemahannya nanti. Nah, keunggulan daripada elektrostatik ini, mereknya Akustat, itu adalah model 1 ya. Tipe yang paling kecil, paling bawah. Nah, karena posturnya tinggi, terus membrannya sangat tinggi, itu memberikan efek apa? Memberikan efek stage yang tinggi. Ya, biasanya stage ini kalau speaker teknik ya, speaker teknik seperti di depan itu, kalau speaker teknik ya ear levelnya adalah ada di tengah-tengah ampli itu, yang silver teknik itu ya, ear levelnya. Jadi penyanyinya berdiri di situ, penyanyinya selevel itu ya. Nah, kalau dia ini penyanyinya naik di sini, jadi penyanyinya ada di level sini nih, di level amplifier itu yang ada 2 knob itu cain ya. Nah, jadi seolah-olah efeknya apa? Karena dia membrannya tinggi, membran suaranya tinggi, jadi
penyanyi seolah-olah tidak duduk di situ, tapi seolah-olah dia berdiri, ya. Dan stage-nya pun naik di atas, ya. Jadi di daerah sinilah, di daerah sini nih penyanyi itu vokalnya, ya. Nah kalau speaker kecil, speaker bookshelf apalagi, mungkin di sini speaker bookshelf nih, ya. Ini teknik udah tinggi ya masih segini, ini bookshelf segini, ya. Nah kalau dia di atas, nah itulah keuntungan daripada membran yang tinggi. Jadi vokal itu terasa berdiri penyanyinya, ya. Itu salah satu keuntungannya. Terus kedua, dia tanpa kotak seperti yang tadi saya sebutkan, ya. Dia tanpa kotak itu artinya apa? Tanpa box. Nah, kelemahan daripada speaker-speaker konvensional itu adalah box untuk meresonansi suara, untuk menghasilkan suara itu harus memakai box. Nah, box itu mempunyai kolorasi suara sendiri, menambahi suara direct. Jadi suara direct yang kita harapkan, tapi ternyata suara direct itu didomplengi oleh suara box yang bergetar. Ya, bagaimana efeknya? Efeknya itu coba gini gampangnya, ya. Anda punya speaker, misalkan speaker kecil aja 6,5 inci, masukkan ke dalam kotak, putar musik. Nah setelah itu keluarkan dari kotak, ya. Jadi ada suara dengungan yang menyertai vokal itu, dum, dum, gitu. Ada suara yang menyertai. Nah begitu dilepas dari dalam kotak, drivernya itu dilepas dari dalam kotak, hilang suara dengungnya. Nah itu yang suara direct. Nah kolorasi dari suara box itu tidak diinginkan tentunya, karena itu membuat suara jimbrief jadi tebal ketebelan dan disertai ada gemuruh sedikit gitu, ya. Nah itu nggak mau, jadi pengennya suaranya asli. Nah itu keunggulan dari desain tanpa kotak. Akustat ini didesain tanpa kotak juga, ya. Jadi suara kotaknya free, ya. Terus yang ketiga itu materialnya ringan. Ya, materialnya sangat ringan. Kalau konus speaker dari kertas itu berat. Ya, dari polipropilen itu berat. Nah, makanya dicari material yang mempunyai massa yang rendah. Tujuannya apa? Supaya dia ringan. Nah, kenapa ringan? Kalau ringan, dia lebih cepat tanggap gitu untuk memproses signal dari amplifier. Ya, signal audio yang diumpankan oleh amplifier begitu nyampe ke speaker itu akan secara cepat fast dirubah menjadi energi suara, menjadi suara, ya. Nah, kalau semakin ringan itu akan semakin akurat. Ya, semakin akurat semakin presisi reproduksi suaranya. Ya. Nah, kenapa konus itu terus ditingkatkan materialnya sampai ke bahan seramik. Nah, seramik itu bahan yang kokoh, rigid, ya, tapi ada juga kelemahannya. Kelemahannya ya gampang retak. Ya, seramik itu rigid, ringan. Nah, cuman ada di speaker-speaker mahal aja. Nah, sedangkan elektrostatik ini tidak memakai itu karena dia tidak memakai seramik karena dia punya sistem lain, ya. Membran tadi yang terbuat dari plastik mylar, ya. Kalau nggak salah mereknya Dupont itu. Nah, itu jadi suara lebih akurat karena materialnya ringan, ya. Materialnya ringan, lebih presisi. Nah, terus kedua, dia dipole surround, direct suaranya itu ke depan, terus ada suara ambience-nya ke belakang. Yaitu suara yang ke belakang itu akan membantu menciptakan depth dari suara yang dihasilkan. Jadi seolah-olah suara itu mundur ke belakang. Jadi nggak berbaris di depan atau berlomba-lomba di depan semua, ya. Jadi suara itu baris ke belakang, ada depth-nya. Nah itu keunggulan daripada dia suaranya itu ke depan dan ke belakang, tembus, ya. Nah, terus keunggulan lainnya apa? Dia karena sistemnya elektrostatik dan cepat, massanya ringan, jadi dia mempunyai transparansi yang bagus sekali.
ya, transparansi dan yang bagus sekali, juga clarity-nya, dan yang penting lagi apa, separasinya bagus. Jadi suara itu nggak berlomba-lomba, ya, nggak berlomba-lomba saling tindih, saling tumpuk, sehingga kita nggak bisa bedakan ini suara ini pemecahannya gimana. Nah, separasinya sangat rapih ya dibanding speaker-speaker konvensional. Nah, satu lagi, efek suaranya itu besar. Kenapa? Besar karena dia punya papan membrannya gede, ya, tinggi, lebar, ya, dibanding dengan konvensional. Jadi sebagai contoh gini, speaker monitor bagus, bagus. Speaker monitor identik dengan suara-suara vokal aslinya, bagus. Tapi ada kendala takdir dari speaker monitor kecil itu. Suaranya ya mini-mini. Suaranya ya apa, kecil-kecil suaranya gitu kan ya. Karena memang takdirnya dia ditakdirkan untuk ruang kecil, ya, untuk bersuara tidak besar, suara kecil tapi presisi. Nah, kalau ini selain presisi, dia suaranya gede, layaknya floor stand, ya, layaknya speaker floor stand jumbo, ya. Nah, suaranya besar, gede gitu ya, selain presisi. Nah, itu jadi kita nggak bisa compare dengan mini monitor itu ya, nggak bisa compare karena ini suaranya gede. Begitu dengar dari speaker mini monitor ke sini ya jauh ya, dari ukuran suara pun jauh ya. Nah, itu keunggulan daripada speaker elektrostatik ini ya. Elektrostatik yang lain pun mirip-mirip lah karena dengan sistem yang sama ya. Kebetulan aja saya punyanya ini. Nah, yang di tengah itu subwoofernya, ya. Tanpa subwoofer ini kita nggak bisa bilang suaranya enak karena di low frekuensi 100 ke bawahnya nggak lengkap, ya. Jadi harus wajib menggunakan subwoofer ini, ya. Subwoofer ini kerja di bawah 100 Hz, ya, untuk melengkapi apa yang tidak bisa dijangkau oleh speaker elektrostatik ini, ya. Ke bawah, di bawah 100-nya di cover langsung sama subwoofer, dan subwoofer itu pakai konus konvensional, dia down firing ke bawah, ya, dan itu sudah ada crossovernya, ya, dan outputnya diambil dari terminal belakang elektrostatik ini. Ada output khusus untuk subwoofer gitu ya, tinggal sambung aja ke situ, tidak perlu amplifier lagi, amplifiernya pakai amplifier depan aja, jadi satu amplifiernya. Nah, sekarang kelemahannya apa? Kelemahannya ada, dan ada juga apa itu yang nggak bisa ditolerir gitu ya kelemahannya. Kelemahannya satu, ya, jarang teknisi yang bisa mendandani atau memperbaiki jika speaker ini rusak. Ya, kalau speaker konvensional itu kalau mobil seperti Toyota, mogok di mana aja, masuk ke bengkel Toyota gampang, bahkan bengkel umum pun bisa untuk memperbaikinya. Nah, kalau elektrostatik ini seperti mobil Eropa, jadi nggak sembarang teknisi bisa memperbaiki. Itu menurut saya penting sekali ya. Kelemahan itu penting sekali karena speaker itu diharapkan selamanya baik, tapi ada aja lah kerusakan, namanya barang tua gitu kan ya. Nah, saya mendelete masalah itu. Kalau saya memikirkan masalah itu, saya nggak akan pernah bisa dengar suara elektrostatik seperti apa. Ya, itu satu. Nah, terus kedua, power M-nya harus besar. Jadi jangan harap power M 25 watt, 10 watt, apalagi model single editan gitu. Udah lupakan aja speaker ini ya. Cari speaker yang benar-benar efisiensinya tinggi kalau untuk single ended ya. Jadi ini speaker harus dengan speaker amplifier minimal rata-rata 100 watt lah, baru akan berasa enak. Kalau suaranya kecil, wattnya kecil, nanti suaranya nggak akan flat, ya, tercenderung di tengah, atasnya nggak dapet gitu ya. Jadi kesannya dull gitu, tumpul. Nah, terus ketiga, kelemahannya lagi, dia lag bass. Jadi bassnya itu minimalis sekali gitu ya, bahkan kurang wajar gitu, bassnya kekecilan gitu. Karena dengan sistem ini
tidak bisa mereproduksi bass sebaik woofer dynamic. Nah, jadi digandenglah dengan subwoofer ini. Ya, jadi terpecahkan solusi untuk bass. Dan ini kebetulan saya dapat subwoofernya itu memang keluaran dari pasangan dari pabriknya. Ya, kalau nggak pasang dari pabriknya nanti susah nyambungnya suaranya. Karena karakter bassnya harus udah di matching dengan ini. Ini udah di match di pabriknya. Jadi suaranya nyambung bassnya gitu ya. Nah, terus dia tidak bisa di play powerful. Jadi kalau Anda senang musik yang jingkrak-jingkrak, senang musik yang sound pressure level, apalagi seperti pertunjukan band duduk di paling depan, jeder-jeder gitu, oh ini jangan. Jangan dibeli, Anda pasti kecewa. Ya, karena ini tidak diperuntukkan untuk itu. Ya. Nah, terus yang terakhir itu stereo image-nya mudah bergeser ya, karena dia dispersi suaranya tidak lebar, dia mengerucut ya. Jadi kalau kita lagi dengar di sweet spot, kepala kita geser sedikit aja dari sweet spot, itu image-nya akan bergeser ya, fokusnya pun akan bergeser, suara vokalnya pun akan bergeser. Jadi kita harus benar-benar terpaku di sweet spot, apalagi kita sambil mengerjakan kerjaan, sambil jalan-jalan, sambil makan. Wah, nggak direkomend lah speaker seperti ini. Ini harus benar-benar yang serius dengar. Duduk, dengar musik, sambil ngantuk gitu. Ya, nah ini untuk yang serius. Jangan sambil melakukan aktiviti lain. Ya, itu. Nah, itu kelemahan dari speaker elektrostatik ini. Nah, kesimpulannya apa? Jadi kesimpulannya tidak semua orang suka dengan speaker ini. Jadi siapa yang menyukai suara speaker ini? Suara speaker ini disukai oleh audiofil yang tidak memerlukan hentakan-hentakan, tidak memerlukan gebukan-gebukan, tidak memerlukan sound pressure level seperti kita nonton di bangku pertama konser musik rock gitu kan, atau musik disco atau musik pop. Wah, kelabakan dia. Jadi kalau kita nggak suka seperti itu, tapi kita suka yang suara yang rapi, ya, pemisahan suara yang rapi, stagingnya yang bagus, terus suaranya soft, lembut, ya, terus transparansinya bagus, jadi detail setiap instrumen itu terdengar dengan nyata, seperti aslinya bagus, tanpa kabut, ya. Nah, itu cocok baru. Pilihlah speaker seperti ini ya. Nah, yang paling inti dari semua itu, Anda penikmat suara yang di listening level yang wajar, listening level yang normal, yang main di sekitar jam 9 atau jam 10. Nah, volume jam 9, jam 10, jam 11, nah sekitar situlah. Ya, kalau kita udah main di high volume, janganlah, ini akan rusak dan sember gitu. Ya, jadi nikmatilah setiap speaker itu sesuai dengan keunggulannya masing-masing. Inilah yang bisa saya sampaikan untuk menambah keterangan dari iklan saya, apa itu keunggulan daripada Akustat ini yang memakai sistem elektrostatik. Ya, sekian informasinya, semoga dapat memberikan bayangan kepada teman-teman sekalian dan bisa ada keberanian untuk mendengarkan speaker elektrostatik. Terima kasih, selamat sore, salam audio dari West Hi-Fi.